untuk menjaga keandalan kelistrikan atau pasokan listrik di KTT ini, salah satunya menggunakan PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Dan juga yang spesial lagi bahwa walaupun kapasitasnya kecil 100 kW peak, tetapi lokasinya terapung di Waduk Muara Nusa Dua di Bali. Ya, ini betul-betul luar biasa. Kelebihan daripada PLTS ini, dia bisa dipasang atau diinstal dimanapun saja. Termasuk juga otomatis terapung di permukaan air laut. Jadi kan ini sebagai sebuah momentum untuk Bali meraih kesempatan pertama ya untuk menerapkan ekonomi hijau dengan tentunya berkonsultasi kepada pemerintah pusat. Jadi pilot project yang bersifat berorientasi pada ekonomi hijau itu harus diambil kesempatan ini oleh pemerintah di sini melalui energi baru dan terbarukan. Potensi Bali banyak dan itu ambil kesempatan pertama. Nah, syukur juga bahwa kita menjadi tuan rumah KTT G20. Kemudian KTT 20 bicara soal transisi energi, mengurangi emisi karbon, ya, dan lain sebagainya. Itu sehingga Bali mendapat kesempatan untuk memperoleh PLTS terapung, PLTS atap, maupun jenis-jenis pembangkit energi baru dan terbarukan. Puncak perhelatan KTT G20 sudah di depan mata dan tinggal hitungan hari, dan tentunya semua persiapan sudah dilakukan dengan matang, termasuk dari sisi keandalan listrik di Bali, yang tentunya menjadi tugas dari PLN bersama kementerian atau stakeholder terkait juga untuk memastikan keandalannya. Dan hari ini kita akan bahas juga bagaimana upaya itu untuk menjaga keandalan pasokan listrik di Bali menyukseskan KTT G20, khususnya juga yang berkaitan dengan pasokan listrik berbasis energi baru terbarukan. Bersama kami sudah hadir salah satu pakar EBT atau energi baru terbarukan, yang juga Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Buleleng, Bapak Gede Wisnaya Wisne. Bagaimana kabar Pak De? Kabar baik Pak Yan. Ya, ini kita akan sedikit berbincang Pak De soal energi atau khususnya listrik di Bali. Baru-baru ini Menko Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan beberapa hari lalu bersama pihak PLN dan kementerian terkait meresmikan PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya terapung di Waduk Muara Nusa Dua. Ini menjadi PLTS terapung pertama di Indonesia yang diklaim dan ada di Bali khususnya. Kapasitasnya 1000 kW peak yang berbasis energi baru terbarukan untuk mendukung keandalan pasokan listrik selama event KTT G20 dan rangkaiannya. Nah, ini bagaimana Pak De melihat selaku praktisi EBT yang pernah berkecimpung di dunia EBT, melihat ada terobosan PLTS terapung yang juga menggunakan teknologi smart grid kalau nggak salah. Ya. Baik Pak Yan. Jadi kita bersyukur bahwa KTT G20 tanggal 15-16 ini diselenggarakan di Bali, dan dengan adanya KTT ini Indonesia ingin menampilkan sebuah citra terkait dengan pemanfaatan atau pasokan energi listrik. Salah satunya dari itu adalah penggunaan energi baru dan terbarukan. Nah, salah satu yang ingin ditampilkan oleh Indonesia kepada dunia bahwa untuk menjaga keandalan kelistrikan atau pasokan listrik di KTT ini, salah satunya menggunakan PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Dan juga yang spesial lagi bahwa walaupun kapasitasnya kecil 100 kW peak, tetapi lokasinya terapung di Waduk Muara Nusa Dua di Bali. Ya, ini betul-betul luar biasa. Sekaligus bagi kami praktisi maupun spesialis energi terbarukan ini ingin menunjukkan bahwa kelebihan daripada PLTS ini, dia bisa dipasang
atau diinstal dimanapun saja. Termasuk juga otomatis terapung di permukaan air laut. Yang tidak mungkin dilakukan untuk pembangkit listrik yang lain. Yang lain ya. Berarti sangat fleksibel sebenarnya. Sangat fleksibel. Bisa di pesisir pantai, bisa di pegunungan, bisa di atap-atap rumah, begitu ya. Dan tentunya lebih pasti ramah lingkungan gitu. Tidak ramah lingkungan. Tidak ada dampak kerusakan lingkungan gitu. Tidak ada kerusakan lingkungan ya, karena dia terapung dan tidak mengganggu atau merusak hutan ataupun yang lainnya gitu ya, sehingga aman lah untuk lingkungan gitu ya. Nah, apakah ini sudah cukup juga membantu Pak dalam konteks bagaimana menjaga keandalan pasokan listrik khususnya yang memang di sekitar venue pelaksanaan KTT nantinya gitu? Ya. Sangat mendukung sekali, menambah keandalan ataupun keamanan pasokan listrik selama KTT ini ya. Jadi memang kapasitas kecil, nah kapasitas pembangkit yang kecil ini biasanya disediakan untuk beban-beban puncak ya pada malam hari begitu, antara jam 6 sampai jam 10 malam. Nah dari sisi keamanan pasokan sebetulnya kita bersyukur cukup aman lah ya. Dari kebutuhan yang mungkin diprediksi selama KTT ini dengan jumlah listrik yang disiapkan oleh pemerintah, baik itu lewat PLN maupun pihak swasta gitu. Jadi kalau terjadi hal-hal yang misalkan salah satu pembangkit itu terputus, akibat ada gangguan, maka sudah tersedia PLTS terapung ini ya. Nah kemudian juga ada persediaan genset yang disiapkan oleh PLN untuk mengantisipasi kemungkinan terjelek. Tetapi ya kita berdoa, yang namanya keandalan itu sulit diprediksi ya, karena keandalan itu sangat tergantung juga di mana posisi gangguan-gangguan yang mungkin terjadi. Nah, itu bisa ada di pembangkitnya, bisa di saluran transmisi tegangan tingginya, ada bisa di gardu induknya, ada bisa di saluran kabel bawah laut, dan lain sebagainya ya. Jadi dengan komposisi pembangkit listrik yang ada di Bali ya, yang kapasitas daya mampunya sebanyak 980 megawatt ya, kemudian ditambah lagi pasokan listrik dari Jawa sebanyak 380 megawatt, plus pembangkit kecil seperti ini PLTS Apung, itu sangat memungkinkan bahwa kebutuhan listrik selama KTT 20 ini aman. Aman ya. Yang menarik juga dari PLTS Terapung ini kan dari sisi lahan yang digunakan kan cukup sedikit. Kecil, hanya 35 are kalau nggak salah, dikatakan 1% dari total luas danau itu, luas waduknya itu. Kemudian teknologinya adalah smart grid. Nah ini mungkin Pak De bisa memberikan sedikit penjelasan atau pandangan apa sebenarnya kelebihan dari PLTS Terapung ini dengan teknologinya yang smart grid itu gitu. Jadi PLTS ini kan kapasitasnya mungkin tidak segede kapasitas PLTU ya, yang bisa ratusan megawatt atau ribuan megawatt. Nah biasanya PLTS ini ya 2 megawatt, 1 megawatt, bahkan di bawah itu ya sampai contohnya ini adalah 100 kilowatt gitu ya. Nah umumnya digunakan untuk memasok kebutuhan listrik di sekitarnya, di mana pembangkit itu dipasang. Jadi kalau dalam hal ini adalah di venue gitu ya? Di venue ya. Tetapi dengan perkembangan teknologi bahwa pasokan listrik dari pembangkit kecil ini seperti PLTS itu bisa disambungkan ke jaringan PLN. Ya, dia bisa memberikan kontribusi kepada jaringan PLN. Nah, ini membutuhkan satu teknologi tersendiri. Ya, nah, jadi grid itu adalah jala-jala PLN atau kabel PLN untuk mendistribusikan tenaga listrik. Nah, sekarang listrik yang dihasilkan oleh PLTS ini bagaimana harus nyambung kepada kabel-kabel PLN itu, ke saluran PLN. Ya. Nah, untuk menyambungkan inilah membutuhkan satu teknologi tersendiri. Ya, itu yang disebut dengan on grid namanya. On grid ya. Nah, ada yang off grid yang tidak tersambung ke jala-jala PLN, tetapi ada yang disambungkan dengan on grid.
Nah, mungkin beberapa tahun sebelumnya kurang begitu bisa andal sambungan ini, kadang-kadang putus, kadang-kadang nyambung gitu ya. Di sini karena ada transfer energi, kan gitu. Nah, disinilah teknologi berkembang. Ya, saat ini PLN mungkin menggunakan smart grid. Jadi smart itu kan cerdas ya. Jadi koneksi yang cerdas dari pembangkit listrik tenaga surya ini ke PLN, ya, sehingga keandalan sambungan listrik ini bisa terjamin. Itu yang dimaksud dengan inovasi smart grid. Begitu. Artinya termasuk untuk yang saya pahami sistemnya sudah digital atau monitoringnya juga sudah digital gitu, menggunakan Internet of Things atau hal-hal lain yang digitalisasi gitu. Ya, betul, betul. Ya. Kalau kita bicara, apakah ada gini Pak De, apakah ada kelemahan dari sistem seperti ini gitu? Ya, kelemahannya barangkali ada ya. Jadi cenderung sebetulnya PLN itu kurang meminati sambungan-sambungan pembangkit listrik yang berdaya kecil untuk masuk ke dalam jaringan PLN. Karena itu bisa menjadi gangguan ya. Kalau ada terjadi sesuatu di salah satu pembangkit itu menyebabkan ada gangguan. Ini mungkin kelemahannya. Tetapi dengan kemajuan teknologi, peluang-peluang gangguan yang kemungkinan dihasilkan oleh sambungan gejala-gejala ini bisa diminimalkan gitu. Dan ini kan sebenarnya PLTS ya terapung ini atau PLTS yang lain pada umumnya menjadi bentuk komitmen PLN termasuk pemerintah kita untuk mewujudkan energi bersih dan energi baru terbarukan. Ya, khususnya juga di Bali ini menjadi menarik karena Bali kan dicanangkan oleh Bapak Gubernur Bali Wayan Koster menjadi pulau mandiri energi bersih, yang motor penggerak utama energinya adalah energi baru terbarukan atau EBT. Bagaimana pandangan Pak De terkait itu? Ya, Bali memang harus tampil ke depan untuk menjadi pulau yang bisa mandiri di bidang pasokan energi listrik, khususnya dari sumber energi baru dan terbarukan. Ya, karena kita adalah pulau destinasi wisata. Ya, tentu ini menjadi catatan penting gitu. Bukan pulau industri ya. Kalau industri barangkali bolehlah pembangkit jenis yang lain gitu ya. Nah, persoalannya sekarang kenapa sekarang ini masih terjadi kelambatan di dalam pengembangan energi baru dan terbarukan. Ya, persoalannya tentunya tidak lepas daripada pendanaan. Ya, pendanaan. Kita tahu bahwa dana yang digunakan untuk menginstall pembangkit PLTS ataupun tenaga bayu ataupun tenaga air ataupun tenaga gas itu ya, yang merupakan sumber energi bersih itu cukup tinggi. Nah, ini persoalannya. Itu yang menyebabkan Bali yang sudah membuat pergub maupun perda terkait energi bersih ini yang dibuat oleh Bapak Gubernur, ini pengembangannya agak lambat. Persoalannya pada dana. Nah, sebetulnya ke depan ini ya mestinya 2022 ini, tetapi kemudian diundur ke 2025, ada yang namanya istilahnya pajak karbon. Pajak karbon dan perdagangan karbon. Ya, ini yang akan bisa menstimulasi perkembangan energi baru dan terbarukan. Ya, dari sini sangat mungkin pemerintah ataupun swasta mendapatkan dana yang cukup besar yang bisa digunakan untuk membangun energi baru dan terbarukan ini. Ya. Dari perdagangan karbon itu mungkin bisa diberikan ilustrasi seperti apa itu maksudnya Pak De? Jadi gini, perdagangan karbon itu adalah sebuah perdagangan di mana karbon atau emisi karbon ya, karbon yang dikeluarkan oleh sebuah industri ataupun oleh suatu negara itu dinilai nilai ekonomisnya. Ya. Nah, sesuai dengan yang disepakati ya oleh dunia internasional ya di suatu pertemuan konferensi di Kyoto, itu menelurkan Kyoto Protocol. Kyoto Protocol ini membuat komitmen kebersamaan semua negara untuk mengurangi emisi karbon dioksida. Ya, itu salah satu jenis gas rumah kaca. Nah, siapa negara
ya yang memiliki kelebihan emisi karbon, ya, karena begitu banyak mungkin PLTU di sana, batu bara ya, atau banyak industri ya, semuanya mengeluarkan karbon dioksida yang mengotori bumi ini atau lingkungan, maka dia harus mencari negara lain yang sangat kecil emisi karbonnya, dan dia membeli haknya negara yang kecil emisinya itu. Dia membeli ya. Nah, berapa besar rupiahnya atau dolarnya pembelian itu disepakati bersama ya. Jadi negara yang tidak memiliki emisi karbon yang banyak, dia bisa mendapatkan uang dari negara yang mengeluarkan emisi karbon yang besar. Oke. Itu diperdagangkan ya. Ini yang disebut dengan sertifikat emisi ya. Semua memiliki sertifikat emisi yang punya industri besar yang bisa mengeluarkan emisi yang besar, dia harus membeli izin emisi ini. Oke. Nah, uang negara yang menjual sertifikat emisi ini mendapat uang yang besar. Seperti misalkan Indonesia bisa menjual sertifikat emisinya ke Cina ataupun ke Amerika atau ke Eropa ya. Mereka kan banyak memiliki PLTU batu bara. Oke. Nah, Indonesia akan mendapatkan uang yang cukup besar. Nah, itu ya. digunakan untuk mendorong pengembangan energi baru dan terbarukan. Oke. Nah, dari dana besar ini. Nah, oke. Ya. Itu kalau kita bicara levelnya antar negara. Tapi kalau kita bicara levelnya antar perusahaan atau seperti apa? Bisa juga antar perusahaan, ada perusahaan-perusahaan atau PLTU ya, PLTU di Python misalkan ya, dia mengeluarkan emisi karbon yang begitu besar ya. Terus ada pengusaha yang membangkitkan pembangkit listrik yang tidak mengeluarkan emisi. Nah, ini sudah kelebihan haknya untuk mengeluarkan emisi, kelebihan ya, Python ini ya. Kelebihan ini harus dia beli dari hak dari pembangkit listrik yang tidak mengeluarkan karbon. Nah, uang yang didapat oleh inilah bisa digunakan untuk pengembangan lagi. Skemanya apakah hanya dalam konteks jual beli kuota atau batas emisi itu, apa ada hal lain misalnya pajak atau apa gitu, pajak karbon? Ada juga pajak karbon ya. Jadi kalau tadi antar negara ada perdagangan karbon, tetapi kemudian di Indonesia akan diterapkan istilahnya pajak karbon. Ya. Pajak karbon bagi suatu industri yang mengeluarkan karbon berlebihan itu ya, itu akan dikenai pajak. Ya. Ada Perpres nomor 98 tahun 2021 ya, yang membuat kajian atau aturan tentang nilai ekonomi karbon. Jadi karbon itu memiliki nilai ekonomi ya. Tadinya direncanakan Rp75 per kilogram, tapi saya baca kemudian diturunkan Rp30 per kilogram. Ya, ini tentunya ada pertimbangan-pertimbangan. Nah, berapa besar karbon yang dikeluarkan oleh PLTU itu akan dihitung dikalikan dengan Rp30 per kilogramnya. Berapa ton dia mengeluarkan karbon dioksida gitu, akan dihitung pajaknya ya. Jadi negara akan mendapatkan pajak. Pajak. Nah, nantinya pajak yang diperoleh dari karbon dioksida ini, pemerintah harusnya menggunakan untuk pengembangan EBT. Nah, seperti itu ya. Kita sekarang ini kan sudah mengenal juga pajak kendaraan bermotor. Itu sebetulnya sedikit banyak sudah pajak tentang karbon. Karena apa yang dikeluarkan dari knalpot mobil ataupun kendaraan bermotor itu kan menghasilkan karbon monoksida. Nah, itu harus ditanggung oleh pemilik motor itu dengan membayar pajaknya. Itu sebenarnya implementasinya lebih luas ini. Ya. Jadi ini katanya akan mulai diterapkan, mestinya 2022 ini rencananya sudah diterapkan. Tetapi mungkin ada pertimbangan-pertimbangan, ada negosiasi-negosiasi dari industri-industri atau pengusaha-pengusaha sehingga digeser menjadi 2025 gitu. Jadi itu kan sebagai sebuah upaya untuk mengurangi efek emisi gas rumah kaca, kemudian pemanasan global kan begitu. Betul sekali Pak Yan. Dan ini kan menjadi hal yang
future gitu, artinya apa ya, masa depan ekonomi kita adalah ekonomi hijau. Nah, ini berkaitan dengan tadi dengan pajak karbon atau perdagangan karbon atau upaya dari energi terbarukan, energi bersih adalah mengurangi efek emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim. Nah, ekonomi hijau konteksnya itu menurut Pak D seperti apa posisi kita khususnya di Bali untuk turut andil lah dengan upaya untuk menggarap potensi-potensi dari ekonomi hijau yang nilainya kalau secara global gitu hampir mungkin 2.000 sekian triliun US dollar gitu kalau kita bicara nilai. Bisa sampai 4.000 triliun katanya. Ya, 4.000 lebih gitu kalau nggak salah. Secara global nilai ekonomi hijau. Nah, untuk Bali ini seperti apa dan transisi menuju ekonomi hijau itu seperti apa? Bali sebenarnya punya roadmap. Sebetulnya sebelum sampai ke Bali, bagaimana implementasi ekonomi hijau di Bali kita telusuri dulu kenapa ada istilah ekonomi hijau itu kan ya. Green economy. Green economy menekankan kepada ekonomi yang berkelanjutan dari aspek lingkungan maupun inklusi secara sosial kalau nggak salah. Betul sekali Pak Yan. Jadi sustainable development pengembangan berkelanjutan pembangunan berkelanjutan itu. Ini dampak daripada pemanasan global kita tahu bahwa bumi ini semakin panas walaupun penambahan panas itu hanya 1,1 derajat atau sampai 1,2 derajat Celcius itu tapi dampaknya luar biasa dampaknya itu misalkan terjadi peningkatan permukaan air laut. Nah, itu akibat daripada panas bumi yang lebih tinggi yang menyebabkan banyaknya glacier es di Antartika yang mencair kan, sehingga volume air itu bertambah. Akibat volume air bertambah, permukaan air laut naik, kemudian dikhawatirkan kota-kota yang ada di pesisir itu hilang, di mana bahkan sekitar 600 juta penduduk yang ada di kota-kota yang sepanjang pesisir di dunia ini terancam punah kan begitu ya. Kemudian juga pembakaran hutan, kemudian industri-industri yang mengeluarkan asap dan sebagainya. Ini semuanya kan dampak daripada konsep ekonomi yang dulu yang terlalu mengeksploitasi alam. Nah, kemudian muncullah konsep ekonomi hijau di mana memang semuanya harus sadar ekonomi yang harus diterapkan sumber dayanya itu haruslah menjaga lingkungan itu, menyelamatkan bumi intinya Nah, itu yang disebut kemudian dengan ekonomi hijau. Bagaimana penerapannya sudah banyak mulai dirintis. Salah satunya adalah dengan bagaimana pengusaha-pengusaha itu investasi di dalam menjaga lingkungan itu termasuk juga produksi mobil listrik dan sebagainya. Itu salah satu penerapan konsep ekonomi hijau Nah, dari sini potensi ekonomi hijau untuk Indonesia khususnya itu kan besar sekali misalkan investasi untuk penanaman hutan kembali kemudian juga tambang nikel dan tembaga itu banyak sekali di Indonesia di mana nikel dan tambang itu merupakan bahan baku untuk pembuatan baterai mobil listrik dan seterusnya. Nah, untuk di Bali sendiri ekonomi hijau ini implementasinya pada pengembangan wisata yang ramah lingkungan, ramah lingkungan, pemeliharaan alam semesta, termasuk mungkin menggunakan tadi energi bersih dan energi baru terbarukan. Termasuk itu energi bersih dan energi terbarukan itu Jadi kedepannya saya yakin ekonomi hijau ini lebih mudah diterapkan di Bali karena kita merupakan daerah wisata. Dan juga secara filosofis sebenarnya kita punya landasan yang kuat dalam konteks bicara ekonomi hijau dengan Trihita Karana yang secara global dikenal sebagai triple bottom line, ada people, planet, profit. Jadi perusahaan itu tidak hanya bicara profit, tapi dia bagaimana memperhatikan people-nya, planet, lingkungannya. Sama Trihita Karana, hubungan manusia dengan Tuhan, lingkungan dan sesama manusia. Jadi
landasan filosofis untuk ekonomi Sudah hijau ada. sudah kita punya, cuma tinggal implementasinya. Implementasinya. Nah, bagaimana menurut Pak Ade, apa yang harus didorong sehingga ini bisa dipercepat, apalagi dengan positioning Bali yang dicanangkan menjadi Bali mandiri energi bersih gitu. Ini kan sebenarnya sudah ada jalinan saling benang merah, sudah ada, cuma tinggal mengeksekusi seperti apa gitu. Ya, sebetulnya ini loh ya, filosofi dan falsafah hidup masyarakat Bali, ajaran-ajaran di dalam agama Hindu itu sudah kita miliki semuanya ya. Nah, tinggal mengingat kembali ya. Termasuk juga implementasi di bidang perayaan Hari Raya Nyepi itu kan. Silent Day gitu ya, kan sudah juga diaplikasikan di tingkat dunia gitu ya. Dengan Earth Hour kalau nggak salah. Earth Hour ya. Secara global. Secara global gitu. Ya itu. Dan sebenarnya itu akarnya seperti filosofi nyepinya gitu. Nyepinya ya. Jadi bagaimana ketika nyepi alam Bali ini istirahat dan sangat senang gitu ya. Semuanya damai ya, kemudian oksigen bertambah banyak, pembakaran melalui kendaraan mobil dan sebagainya juga sangat berkurang. Dikurangi, ya. Nah, itu sudah modal-modal dasar di Bali ya. Nah, kedepannya ya tentunya penerapan pariwisata ini harus juga mengacu pada konsep ini. Seperti misalkan sudah diterapkan melalui pergub gubernur itu misalkan mengurangi sampah plastik, ya, di mana-mana sampah plastik sudah di swalayan maupun di toko-toko tidak meladeni lagi, misalkan kemasan-kemasan plastik ya, membawa tas kresek dan sebagainya itu, ya. Nah kemudian kertas-kertas ya, sebetulnya digital ekonomi juga sangat mendukung juga ya, tidak perlu lagi terlalu banyak menggunakan kertas, cukup dengan WA ataupun dengan hal-hal yang bersifat online, yang komunikasi dan sebagainya. Mungkin para ekonom inilah yang harus berpikir ya, mengkaitkan antara filosofi Trihita, kemudian konsep-konsep keseimbangan dengan lingkungan ini dengan implementasinya di bidang ekonomi hijau itu, Pak. Ya, itu menjadi catatan penting bagi kita karena Bali sudah punya akar modal fondasi yang kuat sebenarnya mengarah ke ekonomi hijau dikaitkan dengan filosofi kita atau kepercayaan kita atau pandangan hidup manusia Bali gitu, masyarakat Bali. Nah, terakhir Pak Ade, momentum KTT G20 ini kan banyak perbaikan, upgrade, pembangunan untuk mendukung kelancaran KTT G20 yang tentu juga ini menjadi bagian pembangunan berkelanjutan. Nah, penegasan apakah KTT G20 ini harusnya menjadi momentum Bali untuk lebih bergerak cepat menggarap peluang, menggarap ekonomi hijau dan khususnya juga secara spesifik membangkitkan industri di sektor energi bersih atau energi baru terbarukan. Ya. Ini betul sekali Pak Yan, jadikan ini sebagai sebuah momentum untuk Bali meraih kesempatan pertama ya untuk menerapkan ekonomi hijau dengan tentunya berkonsultasi kepada pemerintah pusat. Jadi pilot project yang bersifat berorientasi pada ekonomi hijau itu harus diambil kesempatan ini oleh pemerintah di sini ya. Kemudian juga pelayanan-pelayanan di hotel-hotel ataupun di tempat-tempat wisata ini juga edukasi itu juga perlu dikembangkan sehingga pemahaman masyarakat luas terhadap apa itu ekonomi hijau itu bisa lebih cepat. Kadang-kadang kan konsep ini hanya dipahami oleh mereka yang ada di pemerintahan atau para akademisi, tapi tidak membumi di masyarakat kan. Sehingga ini agak menghambat juga konsep ekonomi hijau di masyarakat. Tetapi kalau misalkan melalui desa-desa adat ataupun melalui sosialisasi, edukasi kepada masyarakat untuk mempercepat pemahaman terkait dengan ekonomi hijau, khususnya di wisata, akan sangat baik sekali. Jadi Bali harus mengambil kesempatan pertama untuk ini, ya, melalui energi baru dan terbarukan. Potensi Bali banyak dan itu ambil kesempatan pertama. Nah, syukur juga bahwa kita menjadi tuan rumah KTT G20, kemudian KTT 20 bicara soal transisi energi, mengurangi emisi karbon, ya, dan lain sebagainya. Itu sehingga Bali mendapat kesempatan untuk memperoleh PLTS
terapung, PLTS atap, maupun jenis-jenis pembangkit energi baru dan terbarukan. Bahkan di Bali juga perlu dikembangkan energi baru terbarukan dalam bentuk energi gelombang, energi gelombang laut, energi panas laut, energi arus laut yang potensinya besar sekali di Bali. Kira-kira demikian, Pak. Oke. Jelas tadi pesannya adalah Bali ketika menjadi tuan rumah KTT G20 ya, bagian dari Indonesia, tentunya mata dunia tertuju kepada Bali gitu. Betul ya. Mata sekali. dunia tertuju kepada Bali, dan Bali harus mengambil peluang sejalan dengan menjadi isu sentral dari KTT G20 adalah transisi energi, mengurangi dampak pemanasan global atau climate change juga. Ya. Jadi Bali sudah berada pada jalur yang tepat, mungkin nanti bisa menjadi kiblat energi bersih, energi baru terbarukan, ekonomi hijau dunia. Betul. Nah, itu mungkin harapan kita karena pariwisata Bali sudah mendunia. Astung Kare, energi baru terbarukan, energi bersih, ekonomi hijau dari Bali juga bisa mendunia. Oke. Sukses Pak De, kita akan sambung nanti pada kesempatan berikutnya.